Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang penelitian kuantitatif. Jangan lupa untuk share dan subscribe. Penelitian kuantitatif yang akan dibahas pada kesempatan kali ini ada 3, yaitu deskriptif kuantitatif, korelasional, dan juga kausal. Kausal terbagi menjadi 2, yaitu eksperimental dan ex post facto. Kemudian eksperimental terbagi menjadi 2, yaitu sungguhan dan semu. Penelitian deskriptif kuantitatif. Ciri-cirinya adalah terdiri dari satu variabel. Kemudian penelitian ini dilakukan pada seluruh populasi. Yang ketiga, tidak membutuhkan hipotesis. Selanjutnya, menganalisis data secara statistik, yaitu melalui presentasi tabel, mean, modus, standar deviasi, maupun chart. Kemudian langkah-langkah dari penelitian deskriptif kuantitatif. Yang pertama adalah menetapkan populasi. Yang kedua, mengukur variabel. Yang ketiga, mengolah atau meringkas data secara statistik. Yang keempat, menginterpretasikan atau mendiskusikan. Yang kelima, membuat kesimpulan. Contoh dari penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian survei. Contoh judulnya, survei tentang perspektif masyarakat Desa Sukamaju, Kabupaten Kano terhadap pernikahan usia dini di masa pandemi COVID-19. Rumusan masalahnya adalah bagaimana perspektif masyarakat Desa Sukamaju, Kabupaten Kano terhadap pernikahan usia dini di masa pandemi COVID-19. Kemudian langkah-langkah penelitiannya yang pertama adalah kita menetapkan populasi, yaitu populasinya adalah masyarakat Desa Sukamaju, Kabupaten Kano. Kemudian mengukur variabel. Variabel penelitian ini adalah perspektif masyarakat terhadap pernikahan usia dini. Pandangan masyarakat. Kemudian yang ketiga, mengolah atau meringkas data secara statistik, yaitu hasil survei diolah secara statistik. Di mana survei ini dilakukan melalui misalkan menyebar angket atau kuesioner. Kemudian yang keempat, menginterpretasikan atau mendiskusikan, yaitu interpretasi data dan diskusi hasil survei. Terakhir adalah membuat kesimpulan penelitian. Yang kedua adalah penelitian korelasional, di mana ciri-cirinya adalah mengukur korelasi atau hubungan antara 2 atau lebih variabel kontinum dengan menggunakan perhitungan statistik. Kemudian mengidentifikasi satu kelompok dan mengidentifikasi hubungan 2 variabel kontinum tersebut. Selanjutnya memprediksi suatu variabel terhadap variabel lain. Nah, apa yang dimaksud variabel kontinum? Variabel kontinum adalah variabel yang bervariasi menurut tingkatan dan diperoleh dari hasil pengukuran. Misal usia, tinggi, berat, nilai. Nah, usia dihitung berapa tahun, kemudian tinggi dihitung berapa meter, berat berapa kilo, nilai berapa, 100, 80, 70, atau rentang nilai yang lainnya. Sementara pembeda yang lain adalah variabel diskrit. Variabel yang digolongkan secara terpisah atau diskrit atau kategori. Misalkan jenis kelamin, profesi, jenis pendidikan, kelompok etnis. Nah, jenis kelamin hanya terbagi menjadi 2 kategori, yaitu perempuan dan laki-laki. Kemudian profesi, kita bisa bagi menjadi kategori pegawai pemerintah, pegawai swasta, atau pegawai PNS dan non-PNS. Kemudian jenis pendidikan, kita bisa menjadi beberapa kategori. Misalkan SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Nah, namun, dalam penelitian korelasional, variabel yang digunakan adalah variabel kontinum. Selanjutnya, langkah-langkah penelitian korelasional. Yang pertama adalah mengidentifikasi satu kelompok. Yang kedua, mengidentifikasi 2 variabel korelasional. Yang ketiga, mengukur 2 variabel. Yang keempat, mengkorelasikan skor 2 variabel tersebut. Yang kelima, menganalisa untuk melihat apakah sudah cukup bukti untuk menolak H0 atau hipotesis 0. Kemudian yang keenam, menginterpretasikan dan mendiskusikan. Yang ketujuh, membuat kesimpulan penelitian. Contoh dari penelitian korelasional. Contoh rumusan masalahnya sebagai berikut. Apakah semakin rendah usia pasangan pernikahan dini, maka semakin tinggi angka putus sekolah? Di sini kita bisa melihat kelompok yang dipakai di sini adalah kelompok pernikahan dini. Kemudian variabel kontinum yang digunakan adalah usia pasangan menikah dan juga angka putus sekolah. Keduanya ini adalah variabel kontinum karena dihitung dari hasil pengukuran. Kemudian langkah-langkah penelitiannya. Yang pertama adalah kita mengidentifikasi satu kelompok. Siapa kelompok dari rumusan masalah ini? Yaitu kelompok pernikahan dini. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi 2 variabel kontinum, yaitu usia dan angka putus sekolah. Kemudian mengukur 2 variabel tersebut, yaitu usia pasangan pernikahan ini dan angka putus sekolah. Yang keempat, mengkorelasikan 2 skor variabel, yaitu
korelasi atau hubungan antara usia pasangan pernikahan ini dengan angka putus sekolah. Adakah hubungan usia pasangan yang menikah itu dengan angka putus sekolah? Kemudian yang kelima, menganalisa untuk melihat apakah sudah cukup bukti untuk menolak hipotesis nol. Nah, hal nolnya adalah tidak ada korelasi usia pasangan pernikahan ini dengan angka putus sekolah. Sementara hipotesis alternatifnya adalah semakin rendah usia pasangan pernikahan ini, maka semakin tinggi angka putus sekolah. Atau mungkin hipotesis duanya, semakin tinggi usia pasangan pernikahan ini, semakin rendah angka putus sekolah. Kemudian yang keenam adalah menginterpretasikan dan mendiskusikan. Yang ketujuh, membuat kesimpulan. Contoh lain dari penelitian korelasional adalah apakah semakin rendah usia pasangan pernikahan ini, maka semakin tinggi angka perceraian. Di sini kita juga lihat kelompok yang diidentifikasi adalah kelompok pernikahan ini. Kemudian variabel kontinum yang dipakai adalah usia pasangan menikah dan juga angka perceraian. Keduanya adalah variabel kontinum. Yang ketiga adalah penelitian ex post facto, di mana disebut juga penelitian kausal komparatif. Penelitian yang tidak dapat memanipulasi variabel bebas dan mengukur variabel bebas terhadap perubahan yang terjadi pada variabel terikat atau variabel yang diamati. Dalam penelitian ex post facto, tidak bisa memanipulasi variabel bebas dalam arti tidak bisa memberi perlakuan atau treatment. Kemudian variabel dalam penelitian ex post facto ada dua, yaitu variabel bebas atau dependent dan variabel terikat atau independent. Variabel bebas bersifat diskrit atau terukur kategori pasti, tidak bisa dimanipulasi atau diberi perlakuan, misalkan jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan. Dan judul penelitian ex post facto contohnya adalah pengaruh tingkat pendidikan terhadap usia ideal menikah, di mana tingkat pendidikan itu sebagai variabel bebas, kemudian variabel terikatnya adalah usia ideal menikah. Selanjutnya langkah-langkah penelitian ex post facto. Yang pertama adalah menentukan dua kelompok. Yang kedua, mengukur variabel. Yang ketiga, menilai. Yang keempat, membandingkan hasil. Yang kelima, membuat kesimpulan. Contoh rumusan masalah penelitian ex post facto. Apakah pegawai kantor memiliki usia ideal menikah lebih tinggi dibanding dengan pekerja lepas di Depok? Variabelnya adalah variabel bebas atau diskritnya adalah jenis pekerjaan, yaitu kelompok pegawai kantor dan kelompok pekerja lepas. Sementara variabel terikat di sini adalah variabel kontinum, yaitu usia ideal menikah. Selanjutnya langkah-langkah penelitiannya. Yang pertama adalah menentukan dua kelompok, di mana di sini adalah kelompok pegawai kantor dan kelompok pekerja lepas. Nah, kelompok ini, variabel ini adalah variabel diskrit ya, yaitu berupa kategori ya, tidak bisa dimanipulasi juga. Kemudian yang kedua, mengukur variabel, yaitu variabel bebas atau diskrit, jenis pekerjaan, dan variabel terikat atau kontinumnya adalah usia ideal menikah. Kemudian yang ketiga, menilai usia ideal menikah pegawai kantor dan pekerja lepas. Kita lihat ya, kelompok pegawai kantor, mereka mempunyai usia ideal menikah pada umur berapa, usia berapa. Kemudian pekerja lepas, usia ideal menikah pada usia berapa. Seperti itu. Kemudian yang keempat, membandingkan hasilnya. Dalam hal ini, adakah pengaruh atau hubungan sebab akibat atau kausal antara jenis pekerjaannya dengan usia ideal menikah? Apakah mungkin pegawai kantor memiliki usia mereka untuk menikah itu lebih tinggi, sehingga menikah misalnya di atas 30 tahun. Sementara kalau pekerja lepas, lebih cenderung menikah usia 20-an, misalkan seperti itu ya. Kemudian yang kelima, membuat kesimpulan dari penelitian tersebut. Contoh rumusan masalah lain dalam penelitian ex post facto adalah apakah perempuan melakukan gugat cerai lebih tinggi dibandingkan pria di Pengadilan Agama Depok. Di sini kita lihat variabel bebas atau diskritnya adalah jenis kelamin, yaitu terbagi menjadi dua kategori ya, kelompok pria dan kelompok wanita. Kemudian variabel terikat atau kontinumnya adalah angka gugat cerai. Selanjutnya, rumusan masalah yang lain dalam penelitian ex post facto. Apakah lulusan sarjana memiliki usia ideal menikah lebih tinggi dibanding lulusan sekolah? Di sini kita lihat variabelnya ada variabel bebas atau diskrit, yaitu jenis pendidikan antara kategori lulusan sarjana dan juga lulusan sekolah. Kemudian variabel terikat atau kontinumnya adalah usia ideal menikah.
Yang keempat adalah penelitian eksperimental, yaitu penelitian yang memanipulasi variabel bebas dan mengukur variabel bebas terhadap perubahan yang terjadi pada variabel terikat atau variabel yang diamati. Eksperimental terbagi menjadi dua, eksperimental sungguhan, yaitu dengan menentukan atau memilih kelompok yang identik dengan membagi dua setelah dinilai atau diuji atau melalui tes. Kemudian kalau eksperimental semu, menentukan dua kelompok yang sudah ada, sudah eksis, yang identik sehingga kelompok tidak bisa dimanipulasi. Langkah-langkah penelitian eksperimental yang pertama adalah menentukan dua kelompok yang identik, yaitu kelompok pembanding dan kelompok eksperimental, yaitu dengan cara mengukur variabel yang akan digunakan, kemudian membagi dua kelompok secara seimbang. Kemudian menentukan satu kelompok pembanding tanpa perlakuan dan satu kelompok eksperimental dengan perlakuan. Kemudian yang kedua, mengukur atau menilai dua kelompok. Yang ketiga, memberi perlakuan pada kelompok eksperimental. Yang keempat, mengukur atau menilai variabel pada kedua kelompok. Yang kelima, menganalisa. Yang keenam, menginterpretasikan atau mendiskusikan hasil. Yang ketujuh, membuat kesimpulan. Contoh judul dari penelitian eksperimental. Tingkat efektivitas konsultasi perceraian dan mediasi konvensional terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Bekasi. Rumusan masalahnya adalah apakah strategi konsultasi perceraian lebih efektif dibandingkan dengan metode konvensional dalam mencegah angka perceraian di Pengadilan Agama Bekasi. Di sini kelompok eksperimentalnya adalah pasangan yang mengikuti konsultasi dan kelompok pembandingnya adalah pasangan tanpa perlakuan, yaitu hanya mediasi di pengadilan. Nah, kita lihat langkah-langkah penelitian eksperimental. Yang pertama adalah menentukan dua kelompok yang identik. Di sini berdasarkan judul ini ya, apakah berdasarkan rumusan masalah berikut ya, apakah strategi konsultasi perceraian lebih efektif dibanding metode konvensional dalam mencegah angka perceraian di Pengadilan Agama Bekasi? Kelompoknya adalah pasangan yang akan bercerai dengan kriteria yang identik sebagai kelompok pembanding dan eksperimental. Jadi kita harus menentukan yang akan menjadi kelompok pembanding dan eksperimental itu adalah pasangan yang mempunyai kriterianya hampir sama, misalkan permasalahan ekonomi. Jadi bukan sesuatu yang berbeda ya antara kelompok pembanding dan eksperimental. Kemudian yang kedua, mengukur dan menilai dua kelompok. Ya, kita menilai kelompok eksperimental dan pembanding sebelum pemberian perlakuan. Bagaimana keadaannya, situasinya. Kemudian yang ketiga, memberi perlakuan pada kelompok eksperimental, yaitu dengan menggunakan strategi konsultasi perceraian. Kemudian yang keempat, mengukur atau menilai variabel pada dua kelompok, di mana penilaian kelompok eksperimental setelah pemberian perlakuan konsultasi dibandingkan dengan kelompok pembanding setelah melakukan mediasi. Yang kelima, menganalisa efektivitas dari strategi konsultasi dan mediasi. Kemudian yang keenam, menginterpretasikan atau mendiskusikan hasilnya. Dan yang ketujuh, membuat kesimpulan penelitian. Contoh lain dari penelitian eksperimental adalah sebagai berikut. Misalkan contoh judulnya adalah pengaruh konsultasi pranikah dan sosialisasi sex education terhadap tingkat pernikahan dini di Kota Banten. Di sini kita bisa bagi kelompok eksperimentalnya adalah pasangan yang mengikuti konsultasi pranikah dan kelompok pembandingnya adalah pasangan yang mengikuti sosialisasi sex education. Nah, kita lihat di sini antara strategi konsultasi pranikah dengan strategi sosialisasi sex education mana yang lebih efektif. Jadi di situ ya. Kalau penelitian eksperimental kita melihat strategi mana yang paling efektif. Kemudian sekarang waktunya quiz time ya. Mengapa judul penelitian tingkat efektivitas strategi konsultasi perceraian dan media konvensional terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Bekasi merupakan contoh penelitian eksperimental bukan ex post facto. Nah, jelaskan pendapatmu secara singkat, jelas, dan padat. Jawab pertanyaan ini di kolom komentar video berikut. Oke, sekian untuk materi penelitian kuantitatif, yaitu penelitian deskriptif kuantitatif, korelasional, kemudian kausal, eksperimental, dan lainnya. Silakan klik link di kolom deskripsi pada video ini untuk latihan soal, yaitu di bit.ly quiz Mathpen 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.